Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahria. Saya di sini akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 22. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi pasal 22. Jadi, PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi PPh pasal 22. Yang pertama, ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang kedua, ada kegiatan di bidang impor. Ketiga, ada kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang terakhir, yang keempat, ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, ada bendahara pengeluaran yang berkenaan dengan pembelian atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat ada BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Ada contoh soal. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai 220 juta, sudah termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah kita harus mencari DPP-nya dulu, dasar pengenaan pajak, yaitu 100 dibagi 110 karena sudah termasuk PPN 10%. Dikali dengan nilai mebelnya, yaitu 220 juta sama dengan 200 juta. Kita sudah dapat DPP-nya, langsung mencari PPh pasal 22-nya. 1,5% dikali hasil DPP tadi 200 juta sama dengan 3 juta. Jadi PPh pasal 22-nya adalah 3 juta. Selanjutnya ada kegiatan di bidang impor pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ini ada tarif PPh pasal 22. Yang pertama, barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor atau barang-barang TTT tercantum dalam lampiran PMK 34 atau PMK 010 2017. Kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% nilai impor. Yang ketiga, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost, Insurance, and Freight atau CIF, yang ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan keAPBN di bidang impor. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang TTT. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur.
bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menke pada saat itu sebesar $1 US dollarnya itu Rp10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. Jawab, kita harus mencari chiefnya dulu. Rumus chiefnya itu harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut sama dengan 100.000 US dollar ditambah 5.000 US dollar ditambah 10.000 US dollar sama dengan 115.000 US dollar. 115.000 US dollar dijadikan rupiah maka dikali 10.000 sama dengan 1.150.000.000. Kemudian mencari nilai impor. Rumusnya chief ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan sama dengan 1.150.000.000 ditambah tadi bea masuknya itu 20%, jadi dikali 1.150.000.000 ditambah bea masuk tambahannya lagi nih 10%, maka dikali 1.150.000.000 sama dengan 1.495.000.000. Udah dapet nilai impornya, kita lanjut mencari PPh pasal 22 atas impor sama dengan 2,5% dikali nilai impor sama dengan 2,5% dikali 1.495.000.000 sama dengan 112.125.000 rupiah. Selanjutnya ada kegiatan usaha di bidang lainnya, pemungut dan tarif PPh pasal 22. Yang pertama, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas. Tarif bahan bakar minyak yang pertama 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Yang kedua, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum kepada bukan Pertamina. Yang ketiga, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana disebut dalam nomor 1 dan 2 tadi. Yang B, ada bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Yang C, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Selanjutnya ada contoh perhitungan. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta tidak termasuk PPN kepada non SPBU, maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Jawab, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah kan bahan bakar minyak itu 0,3% kan tarifnya, maka dikali 300 juta sama dengan 900.000 PPh pasal 22 nya. Selanjutnya yang kedua, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri seperti industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Tarifnya yaitu 1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Yang ketiga, penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Yang keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. Yang kelima, penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Contoh soalnya seperti ini. Pada bulan Mei, PT Semen Padang menjual hasil produknya kepada PT Indah senilai 825 juta, sudah termasuk PPN 10%.
Kita mencari DPP PPN-nya dulu, karena sudah termasuk PPN 10%, rumusnya 100 dibagi 110 dikali nilainya tadi 825 juta sama dengan 750 juta. Kita lanjut mencari PPh pasal 22-nya. 0,25% itu dari tarif semen tadi yang di atas dikali 750 juta sama dengan 1.875.000. Yang ketiga ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya itu tadi 0,45% dari DPP PPN. Contoh soalnya, PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar 990 juta, sudah termasuk PPN dari PT Astra International Tbk sebagai ATPM Toyota. Besarnya PPh 22 adalah, kita mencari DPP PPN-nya dulu. Karena sudah termasuk PPN, maka rumusnya 100 dibagi 110 dikali nilainya tadi yang Toyota tadi, mobil Toyota tadi, sebesar 990 juta sama dengan 900 juta. PPh pasal 22-nya 0,45%, masukin tarifnya dikali nilai DPP PPN tadi 900 juta dikalikan menjadi 4.050.000. Dan yang keempat ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Tarifnya itu 0,25% dari DPP PPN. Contoh soalnya, tanggal 8 Februari 2018 PT Aruber membeli bahan olah karet dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olah karet hasil perkebunan sendiri senilai 600 juta. Dan tanggal 18 Februari 2018 membeli bahan olah karet dari Tuan Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani karet di sekitar daerahnya senilai 100 juta. Berapa PPh pasal 22-nya? PPh pasal 22-nya 0,25% dikali 100 juta sama dengan 250.000. Selanjutnya ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah, objek dari PPh pasal 22 ini. Yang pertama, pesawat terbang atau helikopter pribadi. 2, kapal pesiar, yacht atau sejenisnya lah. Yang ketiga, ada rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pemeliharaannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Yang keempat, memiliki apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility, vehicle atau SUV. Terus juga ada multi purpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Yang keenam, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Pemungut PPh 22. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Contoh soalnya seperti ini. PT Ageng adalah perusahaan pengembang properti. Pada tanggal 23 Mei 2018, PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10 miliar 500 juta, tidak termasuk PPN dan PPNBM, kepada Tuan Nafis. Berapa PPh pasal 22-nya? Jawab, kita mencari PPh pasal 22-nya. Jadi, masukin tarifnya tadi 5% dikali nilai
apartemennya 10 miliar 500 juta dikalikan menjadi 525 juta. Itu sekian apa yang saya sampaikan. Maaf bila ada yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.